Sore buat teman-teman semua yang selalu setia buat nontonin YouTube channelnya Local Nation X Last Night. Nah, kali ini kita beda tempat nih. Kita ada di rumah makan Mbah Roso sama Kopi Uyut Cangkir Gading yang alamatnya tepat di Jalan Ki Ageng Serang, Blok Bongkaran, RT 4 RW 7, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Nah, buat teman-teman yang khususnya ada di Cirebon ataupun yang di luar kota yang nonton video ini, kalian bisa mampir ke rumah makan Mbah Roso dan nyobain kopi Uyutnya. Ini kopi gridnya the best, enak, aku udah nyobain. Terus kali ini kita balik lagi ngobrol sama Pak Nana, Pak Kabit. Selamat sore semuanya. Dan kita ada ketambahan satu bintang tamu dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Bang Dito. Selamat sore. Selamat sore. Nah, oke. Jadi gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah masih sehat selalu. Bang Dito, apa kabar? Sehat semua ya. Oh ya, buat for your information aja nih buat teman-teman, kita sebelum melakukan kegiatan podcast ini kita sudah vaksin dan sudah swab. Jadi nanti kita bakal buka masker biar lebih jelas raut mimik muka kita kayak gimana gitu kan. Lebih seru. Nah, sekarang kita kan mau ngebahas lebih ke edukasi ya Pak. Lebih ke edukasi, soalnya kemarin kan kita sudah ada pembahasan tersendiri di video sebelumnya ya. Di sini kita mau sedikit edukasi nih buat teman-teman, khususnya warga Kabupaten Cirebon ya Pak Nana ya. Betul. Edukasi tentang gerakan opsi patuh warga Kabupaten Cirebon. Oke, mungkin kita bisa buka masker dulu ya Pak. Oke, nah kan biar gantengnya kelihatan. Oh, Pak. kita nggak bisa simpennya. Oke. Terima kasih menonton. Oke, sekarang kita mau ini dulu nih, pertanyaan yang ringan-ringan. Pembahasan tentang penekanan atau penurunan paparan COVID-19 nih Pak Nana yang ada di wilayah 3 itu gimana nih? Terima kasih Ya. Mas Ham dengan Mas Dito ya. Siap. Dari ahli hukum, calon ahli hukum. Amin. UGC Cirebon. Amin. Semangat untuk generasi penerus. Salam sehat selalu buat semua pecinta channel khusus ini. Saya berharap di PPKM darurat ini ada partisipasi untuk warga khusus Kabupaten Cirebon untuk ikut serta menekan paparan COVID-19 yang saat sekarang lagi diberlakukan mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 ini. Adapun langkah-langkah yang saya punya strategi, saya pribadi nih, ada gerakan opsi patuh sejuta warga Kabupaten Cirebon. Iya, betul. Seperti apa gerakannya? Yang pertama, saya menghimbau ke rekan-rekan ASN semua yang lagi WFH, WFO untuk bisa menyampaikan salam sehat ke semua, ke keluarga khususnya, dari mulai istri ataupun suami, anak. Yang pertama, kalau ada bahasa selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, sekarang beda. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari COVID-19. Tapi neraka juga nggak boleh dilupain. Jangan, ya itu mah pasti. Yang kedua, terkait kegiatan gerakan patuh opsi sejuta warga Kabupaten Cirebon, itu mencakup keluarga dulu, kemudian tetangga, dan lingkungan, ruang lingkup kecil. lingkup kecil yang disepelekan tetapi berarti buat percepatan penurunan angka COVID-19 khususnya di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon yang makronya se-Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan wilayah 3 tentunya. Saya kira itu dulu ya. Oke, mungkin dari Bang Dito ada yang mau ditanyakan tentang soal pembahasan ini ke Pak Nana sebagai mahasiswa Fakultas Hukum nih.
apa ya? Mungkin tadi udah cukup gamblang dari sama Pak Nana soal masalah apa namanya? Soal penekanan dan segala penekanannya macam dan ya. edukasi di masyarakat gitu. Dia tinggal realisasinya aja gitu. Oke, siap. Nah, Pak Nana, kan sekarang kan angka COVID kan memang lagi melonjak banget ya, khususnya di Kabupaten Cirebon tersendiri juga kayak rumah sakitnya lagi penuh. Nah, ini Aham tuh mau nanya nih soal penyakit yang selalu disangkut pautkan dengan COVID. Terus kasus data orang meninggal tuh kan sekarang di berita-berita tuh mencapai 20 sampai 15 orang per hari. Nah, apakah di data itu tuh kasus kematian yang disebabkan COVID atau memang campur dari penyakit lain gitu? Terus Bapak punya tanggapan sendiri nggak sih sebagai Pak Kabid nih dengan kasus ini? Mungkin bisa dikasih sedikit himbauan ke masyarakat, ke teman-teman yang nonton kayak gitu, yang punya stigma masyarakat tuh kayak apa-apa di covidin nih, apa-apa di covidin gitu kan, pasti kan ada nih. Pak Nana juga mungkin sering lihat. Nah, menurut Pak Nana sendiri gimana nih sebagai pandangan Bapak Kabid sendiri? Pandangan pribadi ya. Pandangan pribadi. Sebelum melangkah ke pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi, kita juga menghimbau nih, Pak, gimana gerakan 1 juta warga Cirebon tadi? Kita punya link. Pertama, dari ASN jumlahnya yang hampir 10.000. Kalau dengan keluarga kali 3 udah 30.000. Kemudian dari Polri, TNI, ya kan, BUMN, PGRI. PGRI itu banyak sekali jaringannya. Dari guru ke wali murid. Wali murid kemudian ke anak dan istri. Itu saya kira untuk mencapai 1 juta warga kabupaten yang opsi gerakan patuh tadi akan tercapai kalau kita yakin actionnya. Artinya penjabaran dan dukungan dari SC Bupati dan Imendagri diyakini betul bahwa itu penting membantu. Kita nggak bisa membantu secara material, minimal kita sendiri patuh pada opsi itu. Ya, itu saya kira setuju ya Mas Ito ya. Patuh pada diri sendiri, taat pada diri sendiri, bukan untuk orang, untuk diri sendiri dulu. Kita peduli untuk diri. Pertanyaan tadi, kalau komorbid, maaf, 10 besar ranking dari penyakit itu kita ranking, dinyatakan kalau lihat di COVID nasional di angka kisaran 0,058% yang memang asli COVID-nya. 0,058%, sekitar 58.000 lah yang meninggal. Nah, selainnya itu adalah sebenarnya bukan penyerta, dia sudah ada penyakit bawaan. Kalau penyertanya adalah COVID. Kalau penyerta kan yang ikut di akhir tuh. Tapi berbalik-balik definisi itu. Penyertanya karena komorbid. Komorbid bukan penyerta, sudah bawaan dari awal. Disertai COVID lah. Gitu loh, akhirnya akan memperkeruh dan mempertajam sakitnya karena imunitas turun gitu. Seperti apa sih 10 penyakit yang bisa menyebabkan kematian tinggi? Banyak yang dibawa oleh peserta yang meninggal itu. Satu, kayak diabetes mellitus, jantung koroner, gagal ginjal, kemudian penyakit karena lansia lainnya, kemudian degeneratif yang lainnya, banyak sekali. Sekarang kita coba lihat mana HIV yang muncul, mana DB demam berdarah yang muncul. Enggak ada. Padahal dia udah kena gigitan demam berdarah, tetapi begitu masuk rumah sakit karena paparan ada virus COVID itu ya. COVID lagi. Padahal sekarang nih wahamnya yang saat sekarang peralihan pancaroba ini, nyamuk Aedes aegypti atau Anopheles yang sejenisnya yang menularkan DB itu lagi berkembang dan bertelur karena panas yang pada pecah. Tapi dia tertutup. Angka kematian AKB, kematian angka ibu dan bayi, semua tertutup rapat karena COVID. Ya. Dan perlu catatan tadi yang Mas paham, 90 sekian persen lah rumah sakit penuh. Ya. Jadi tabung gas habis. Tabung gas buat masak, Pak. Gimana ya Mas Bam? Saya kasih gas nanti kebakaran mulutnya tuh. Saya hilang konsentrasi, Pak. Tabung gas ngerokok beduk ya. Tabung oksigen sudah ya, kalau habis enggak. Sorry. Ada, cuman
alat penyimpanannya yang tabungnya yang habis, Iya. oksigennya masih banyak. Iya, betul. Iya, nggak mau. Tabungnya yang memang terbatas karena berebut. Nah, untuk fasilitas sarana itu yang belum sakit jaga kesehatan maksud Iya. saya dengan tadi gerakan opsi patuh 1 juta warga Kabupaten Cirebon. Aduh, nauzubillah jangan sakit deh. Iya, Gitu kan Mas Wam ya? iya, Iya, seperti itulah saya kira. Nah, kalau menurut tanggapan Bapak sendiri nih, yang mungkin dari ruang lingkup Bapak sendiri, Bapak sebagai kepala rumah tangga, mungkin juga bernaung sama masyarakat sekitar tetangga gitu, kan suka ada dengar, apa-apa di covidin gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak apa nih? Yang Kalau secara COVID saya katakan sah-sah saja karena itu merupakan SOP rumah sakit ya. Dan itu memang kalau ada hasilnya yang pasti sah saya akan mengatakan. Tetapi hal itu pun membuat masyarakat jadi resah. Saya harap nih, apalagi nih ada teman milenial yang mahasiswa nih yang bisa konten untuk membuat masyarakat percaya diri dan yakin COVID ada tapi prokes ketat. Kita jangan memikirkan COVID terlalu high yang nantinya akan menurunkan daya imunitas kita. Iya, betul. Coba kita kalau memang oke, virus ada, oke itu ada, prokes ketat. Di dalam senggang-senggang jangan mencari berita-berita yang sifatnya COVID, udahlah hindarin. Kalau mau senang ngaji, setel murotal, yang senang musik, setel musik yang enjoy, makanya yang enak. Itu akan menaikkan imunitas. Jangan mikirin yang kata berita 10, 15, 20, 15 per hari ambulan membawa jenazah. Nggak usah dipikirin. Itu biarkan. Allah memanggil secara begitu. Tetapi kita tetap ikhtiar, prokes ketat. Makanya saya bikin program gerakan opsi patuh 1 juta warga Kabupaten Cirebon. Oke, nah itu edukasi juga nih buat teman-teman ataupun buat masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon. Jadi apa yang ada di stigma kalian tentang rumah sakit penuh, yang apa-apa selalu dibilang COVID, nah mungkin sudah terjawab secara detail dengan. Izin Mas, aku belum dicobain nih kopi cantik, kopi apa ini? Kopi genit. Oh, kopi genit. Thank you. Ini terima kasih. Kopi Uyut. Kita cobain. Rumah Uyut sama Mbak Roso yang cengkir gading bukan cangkir ya. Oh, iya cengkir gading bukan cangkir loh. Cengkir gading nih yang sudah memberikan izin tempat. Thank you. Nah, kalau dari Bang Dito sendiri nih, pandangannya gimana? Kan Bang Dito pasti juga pernah punya pikiran kayak misalkan nonton berita gitu. Iya, apa-apa di covidin gitu. Kalau menurut pandangan Bang Dito sendiri gimana nih? Sebagai mahasiswa fakultas hukum gitu. Ya, yang bisa menyangkut HAM juga nggak sih? Betul? Bisa menyangkut ke HAM juga nggak sih, asasi manusia kayak gitu segala macam? Oh iya. Baik, sebelumnya saya ucapkan salam hormat saya untuk kepada Presiden Mahasiswa BEM Universitas Surya Gunung Jati, Saudara Jairus Yusuf Widodo, kemudian Gubernur BMKM Fakultas Hukum, Saudara Ali Amin. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan Indonesia. Semangat sehat. Semangat sehat. Ketinggalan 1 tahun kita. Berbicara soal masalah COVID ya, terus tadi kata Bang Aham banyak yang di COVID kan. Artinya kalau saya lihat hari ini tuh masyarakat sudah capek. Capek ketakut, capek ditakut-takutin gitu loh. Artinya hari ini framing media itu seolah-olah menggambarkan bahwasanya COVID itu sesuatu hal yang sangat mematikan gitu loh. Hal yang sangat harus dihindari. Sehingga kita di sini terbentur oleh 2. Pertama, penyakit secara medis yaitu COVID sendiri, dan yang kedua adalah penyakit secara psikis. Kenapa hari ini orang-orang atau teman-teman kita yang kena COVID, walaupun dia hanya OTG atau hanya terpapar gitu loh, tapi secara psikis dia kena. Kenapa? Karena dari masyarakat sekitarnya, dari lingkup sekitarnya menjauhi dia gitu loh. Padahal sih orangnya baik-baik aja. Bahkan di rumah sehat-sehat aja, masih ngerokok, masih santai gitu loh. Nah, mungkin dari sinilah, dari stigma, dari hal-hal seperti ini akhirnya muncul ke masyarakat gitu kan. Apa-apa COVID. Perasaan uangnya sehat-sehat baik aja. Itu bahasa Cirebonnya. Tapi COVID pribadi ceritanya kalau enggak. Artinya ya, apakah masyarakat di sini salah? Tidak juga. Apakah stigma ini bisa menyalahi COVID? Apakah stigma ini bisa menyalahi COVID ya hari ini? Ya tidak juga, karena itu sah-sah aja. Karena kita pun juga dijamin dalam pasal
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 2 menyebutkan bahwasannya ya setiap orang bebas untuk berpendapat, setiap orang bebas menyatakan pikirannya, setiap orang bebas meyakini apa yang menjadi hati nuraninya gitu loh. Ya saya rasa sah-sah aja ketika ada stigma seperti itu gitu loh. Kemudian menggiringkan opini loh, framing media ini seolah-olah COVID ini menjadi hal yang sangat mematikan, satu hal yang harus dihindari, satu hal yang menjadi ya sangat menakutkan gitu loh. Iya. Nah padahal kalau misalnya kita tracking lebih lanjut seperti yang disebutkan Pak Nana tadi, hanya 0, sekian persen yang murni karena COVID. Sisanya karena penyakit bawaan, diabetes, jantung koroner, dan sebagainya gitu loh. Nah artinya saya pernah baca data bahwasannya pada tahun 2019 itu, nanti bisa dicek ya teman-teman di rumah, angka kematian karena jantung, karena diabetes itu mencapai 19 juta kematian. Lebih gede ya. 19 juta kematian waktu tahun 2019. COVID sendiri sekarang baru berapa? Selama 1 tahun ini gak nyampe, ya berkali-kali lipatnya dari COVID gitu loh. Betul. Artinya saya rasa COVID memang berbahaya, COVID memang harus kita hindari, tapi jangan terlalu takut juga gitu loh. Artinya ya seperti yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti yang sudah ditetapkan oleh Satgas, dengan menjaga protokol kesehatan, dengan menjaga pembatasan sosial dan lain-lain, ini menjadi benteng utama kita untuk menjaga hal tersebut. Jawaban yang sangat memuaskan ya. Mungkin dari Pak Nana sendiri ada tanggapan tersendiri dari menurut pandangan mahasiswa nih. Saya setuju deh. Karena dia pakarnya hukum, ahli hukum, hak seseorang pasti dilindungi oleh undang-undang. Ya, itu hak seseorang. Ada perundangan yang melindungi, dan itu merupakan ketentuan juga yang harus kita tahu bersama. Jangan memandang sebelah pihak, artinya hanya kepentingan pribadi, tetapi hak orang lain disampingkan. Tapi pemerintah juga punya tujuan dan kita harus juga dukung, seperti program vaksinasi dan sebagainya. Betul, WHO sebelum ada COVID, WHO menyatakan bahwa jantung koroner urutan nomor 2 angka kematiannya, itu betul banget. Sebelum ada COVID udah urutan nomor 2 WHO menyatakan jantung koroner sebelumnya. Dan ini pun merupakan satu kepastian, tetapi hanya mempercepat proses meninggalnya saja saya kira ya. Bedanya dulu, rumah sakit lebih spesifik menangani kasus-kasus tertentu. Karena sekarang saking penuhnya rumah sakit, skala prioritas yang dengan komorbid akhirnya ditelantarkan siapa yang dulu masuk ICU yang dapat tempat. Padahal ini yang harus skala prioritas komorbid, karena nggak ada tempat ya angka kematian lebih tinggi. Tapi sebelum ada COVID, ini merupakan penanganan khusus di rumah sakit, ICU-nya, IGD-nya, bahkan yang dengan komorbid dapatnya di selasar, di tenda. Harusnya ada skala prioritas penanganan, tetapi karena tempat, sarana dan fasilitas tadi dan masyarakatnya yang sudah punya bawaan tadi tidak mau menjaga protokol kesehatan dengan ketat, rasanya bahwa itu merupakan alur seperti biasa ya Mas Dito. Makanya yang teman-teman punya ibu yang lansia dengan penyakit bawaan, tolong deh jaga, kasih edukasi, harus prokesnya ketat, banyak berjemur, nutrisi yang cukup, tentunya seperti itu. Kita juga bertiga bukan dalam arti walaupun udah divaksin, udah swab, bukan tidak aman, tetapi harus tetap prokesnya, karena ini karena kepentingan podcast. Jadi kita tetap menggunakan supaya ada kejelasan berbicara dan penyampaian. Saya kira itu ya. Nah nih mungkin Pak Nana bisa kasih sedikit edukasi dan lebih kasih penekanan nih, lebih tepatnya pengingat sama masyarakat khususnya wilayah 3 tentang tingkat kesadaran progres yang masih rendah. Ini gimana nih Pak Nana? Saya kira gini, saya punya gagasan itu gerakan opsi sejuta warga Cirebon berawal saya monep di SPBU, saya monep di Alfamart, saya monep di rumah makan. Di SPBU masih banyak yang membeli bensin tanpa masker. Saya langsung tegur, sepele hanya menegur, Mas maskernya mana? Mas maskernya mana? Di Alfa pun saya kalau Alfa SPBU ada manajemennya, kita sampaikan ke manajemen agar jangan sungkan menegur. Bila perlu yang beli bensin BBM tidak pakai masker jangan dilayanin.
yang ke Alfamart yang tidak pakai masker jangan dilayanin. Itu sifat Hal tegas, kecil tegas, tetapi membuat orang akhirnya kemana-mana. Oh ya pakai masker. Oh ya, ya saya harapkan seperti itu. Kemudian dengan konten, kenapa ambil 1 juta penduduk Kabupaten Cirebon 2.400.000 sekian lah. Kalau Polresta kan dibagi 2 nih. Iya. Kalau Polresta Sumber kan 2.192.903 jiwa dikurangi penduduk Polres Ciko. Jadi mungkin sekitar 2 juta sekian dari 40 kecamatan dikurangi 3 kecamatan 37. Jadi sekitar 2 juta 300 sekian penduduk dengan 1 juta yang gerakan opsi sadar dan patuh, berharap 50% itu bisa mengungkit penurunan paparan itu. Milenial nih yang terutama Mas Dito CS mahasiswa, gencar dong ke teman-teman mahasiswa, ke teman-teman milenial yang suka nongkrong-nongkrong, yang saat sekarang PPKM darurat hindari dulu, karena supaya lebih cepat penurunan angka itu, masyarakat yang sadar itu, pemerintah pun tidak kewalahan penanganannya. Ngeri loh, saat sekarang ngeri banget, ngeri banget. Kita masih diberi nikmat sehat ya, alhamdulillah ya Mas Dito ya. Kalau udah masuk rumah sakit gak kebagian tempat, nauzubillah, no. Ya, kami coy. Ya. Itu kameramennya gini-gini juga loh. Nah, kalau dari pandangan Bang Dito sendiri nih, mungkin ruang lingkup Bang Dito kan teman-temannya mahasiswa semua mungkin suka main ke kosan atau mungkin lagi kerja kelompok atau hal segala macam. Nah, kayak progres kesadaran dari lingkungan Bang Dito sendiri gimana nih? Ya, oke. Saya sangat setuju tadi disampaikan Pak Nana. Artinya kalau kita di mahasiswa itu punya prinsip perubahan itu akan muncul dimulai dari lilin-lilin kecil yang ada di setiap daerah. Revolusi akan muncul dari setiap lilin-lilin yang masih muncul di daerah-daerah gitu. Artinya ketika lilin ini dia masih nyala dan akan menyambar ke satu lilin kepada lilin nular lah ya istilahnya yang lainnya. Api revolusi ini akan lebih terang, akan terus ada gitu loh. Nah, kemudian kita korelasikan dengan kasus yang sekarang. Artinya oke, kita mulai dari hal yang paling kecil, yaitu diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, teman-teman kita sendiri. Kita ingatkan, kita nyalakan lilin itu ke satu teman lagi. Mungkin kalau misalnya 10 orang mengingatkan 1 orang, akan sulit. Tapi kalau 1 orang mengingatkan 10 orang, ini akan lebih mudah gitu dijangkau. Artinya atau hemat saya simpelnya, kita mulai dari diri kita sendiri, mengingatkan teman-teman kita yang ada di sekitar, dan ini akan membuat satu perubahan yang besar gitu loh. Karena gini loh Mas Dito, Mas Ham, kalau kita operasi gabungan bubarin yang kerumunan udah sangat capek. Hari ini bubarin, besok kumpul. Tetapi kalau dengan dari pribadi ke pribadi akan lebih mengena kayaknya tegurannya, dan berulang kali, sering kali. Kalau petugas itu ada tingkat kejenuhan dan capeknya saya kira. Tapi kalau Bang, mana maskernya Bang? Wah, berulang kali. Kalau ke Alfa setiap beli ke Alfa nggak pakai masker dilayani, akhirnya dia juga akan pakai masker. Dimanapun artinya kontak itu terjadi, kita saling menegur, menyapa, tentunya dengan bahasa kita yang baik, tidak menyinggung, akan lebih cepat sadar. Saya kira begitu ya. Dengan bahasa kita seperti teman aja lah gitu. Jangan pakai beda dengan Pol PP udah bubarin apa kan dengan caranya dia, karena udah kesel. Kasarnya udah kesel nih petugas ini. Jujur udah kesel. Capek. Bubar karena mereka sudah kesel saking capeknya PPKM dan tingkat kesadaran masyarakatnya sudah rendah banget, abai. Bahkan ada yang Covid dari mati baik. Ada yang prinsip begitu juga. Nah, itu yang walaupun angkanya 5% Mas itu daya ungkitnya tinggi banget tuh, tingkat kesadaran begitu. Penting banget itu yang saya kira gitu. Nah, kalau menurut Pak Kabit sendiri nih yang mungkin mobilitasnya sering berada di lapangan ya, bisa dikatakan gitu, untuk tingkat kesadaran orang-orang Kabupaten Cirebon nih khususnya, itu menurut Pak Nana sendiri gimana nih? Masih susah diatur? Masih di bawah 15%. Makanya kami pasang target gerakan opsi patuh
sejuta warga Cirebon itu harapannya 50%. Itu Bapak ngeluarin gerakan itu udah dimulai per kapan tuh kalau boleh tahu? Per PPKM. Per PPKM darurat ini. Karena saya udah ngerasa prihatin tingkat kesadaran masyarakat. Yang gampang sih gini Mas, kalau mau udah tuh tangki-tangki BBM suruh istirahat seminggu, udah gak ada yang keluyuran. Tapi kan nggak mungkin. Itu yang paling gampang, tangki BBM yang isi di SPBU udah istirahat seminggu deh. Lo istirahat di karantina, ikut PPKM di rumah. Itu akan lebih bensin habis. Tapi kalau misalkan memang itu terjadi, perekonomian juga bakal ini dong Pak. Kan ada strategi kalau mau pakai misalnya esensial, petugas apotek, rumah sakit tunjukin kartu ID bisa diisi. Militer, tentara bisa ngisi, pedagang bisa ngisi. Yang umum no. Ya bisa 3 hari juga mau isi bensinnya. Nggak akan keluyuran, nggak akan nongkrong-nongkrong yang milenial. Saya kira ada celah juga untuk menggerakkan mobilitas seperti itu dengan cara itu. Cuman kan tidak arah ke sana. Jadi nanti menyangkut kata Mas itu hak. Iya. Salah lagi. Iya. Padahal itu cara pencegahannya kan. Nanti ahli hukumnya ngomong pasti HAM. Iya. Orang saya mau beli kok nggak boleh. Nah, kan bentrok juga kan. Tapi kalau memang mau gampang seperti itu, udah tangki bensin deh. Kita atur pakai ID perawat, apoteker, kan bisa nunjukin kartu identitas. Militer, ABRI, ambulan. Terus kalau yang masyarakat umum kayak gitu nanti gimana Pak? Ya kalau masyarakat umum makanya supaya diam di rumah itu sudah. Kalau mau dia ke pasar pakai sepeda. Sehat ya Pak? Nggak akan nongkrong-nongkrong. Kan PPKM darurat nggak boleh bersepeda Pak. Nanti sepedanya disita sama Satpol PP. Kata siapa? Ada Pak beritanya sepedanya ya. Ada beritanya Pak. Enggak. Di ini. Ya kalau Jakarta kali. Ke Jakarta kan total nggak berangkat sama sekali tuh. SPBU-nya juga tertentu. Jadi ambulan yang isi itu. Itu lihat coba gambar di DKI mati seperti kota mati bener. Di Cirebon masih rame macet sampai bingung tuh bagian lalu lintas Kabakop menyekat-nyekat juga nggak ada hasil. Anggarannya begitu sekatnya habis ya wah macet deh. Itulah tingkat kesadaran yang saya kira di bawah 15% tadi. Betul. Masyarakatnya kurang menyadari kecapean sudah. TNI, Polri, Satpol PP udah sangat kecapean. Makanya saya bikin gerakan opsi patuh itu. Nah, selama Bapak menjelaskan program opsi patuh ini udah ada dampak nggak sih Pak? Atau masih flat aja nih selama mudah-mudahan. Saya udah dijaring ke PGRI ya. PGRI itu kan Persatuan Guru Republik Indonesia. Guru di Kabupaten Cirebon ada berapa dari PNS yang 10.000 mungkin paling dominan di atas 3.000 mungkin kalau saya nggak hafal ya BPKB SDM yang punya. Kalau 3.000 guru dengan keluarga kali 3 udah 9.000. Dengan wali murid kali 4. Punya anak belum. Boleh mungkin kameramen yang punya anak yang sekolah. Banyak. Nanti kan bisa tuh gurunya ke wali murid untuk menjaga anak dan istrinya. Jadi kayak multi level gitu loh. Makanya LMM apa? MLM. Iya, gitulah. Nah, nanti kan saya kenapa target 1 juta tercapai kalau itu dilaksanakan secara serius oleh semua leading BUMN, ASN, TNI, Polri, semua RT, RW, KUBU, kelurahan, ngeling semua gerakan itu dalam waktu kurun 1 minggu sudah tercapai itu. Kalau actionnya jelas ya. Tapi kalau saya ngomong begini actionnya nggak jelas, cuek-cuek aja, malah suruh WFH, ya tidur di rumah, tanpa ada yang lewat, pakai motor nggak pakai masker, nggak di-stop, nggak ditegur, ya tidak akan tercapai. Itulah saya butuh dukungan dari semua pihak gitu loh ya. Jadi buat teman-teman nih untuk prokesnya jangan kendor. Terus selama masa PPKM darurat diusahakan mobilitas untuk keluar rumahnya juga dikurangin ya Pak. Biar bisa cari uang lagi susah loh. Iya, biar kita bisa kembali normal, bisa cepat beraktivitas lagi kayak gitu. Sampaikan salam tadi opsi saya. Audiens mau nanya. Oh iya, ada pertanyaan dari ini audiens Bapak. Oh, boleh. Apa? Jadi kalau yang patroli gitu tuh Pak, yang di truk-truknya gitu tuh, itu jaga jarak nggak Pak? Hah? Iya. Pasukan.
Iya, misalkan apakah petugasnya juga menjaga jarak? Iya, di Apakah dalam petugas truk juga gitu, melaksanakan Pak. prokes gitu? Iya. Waduh, saya nggak boleh ikut naik truk bang. Soalnya di Tapi yang tempat bener saya sih, dia bener ada Pak, bener Pak. Iya, Iya. itu kan satu contoh kecil juga ya, bener Ya. bener. Aku nggak. Satu aku truk nggak- berapa? Iya. Kalau satu truknya satu peleton 30 orang ya mungkin nggak ada jaga jarak. Tapi mereka pakai masker loh. Saya lihat video yang kemarin tuh Pak di atas apa namanya di atas mobil gitu tuh. Yang di Bogor kalau nggak salah di Bogor. Dia di atas mobil gitu tigaan nggak ada jaga jarak Pak. Gimana Pak itu Pak? Iyalah. Tanggapan gimana Pak? Ya itu kan kalau satu mobil satu peleton 30 orang. Anggotanya udah sesuai pakai masker ya. Iya itu ada yang jawab tuh dari bagian Polri itu. Anggotanya udah steril semua. Udah steril, udah dipastikan aman. Tapi pakai masker ya. Tapi tetap tempat duduk harus ada XX-nya Pak. Iya Pak. Berarti mobilnya Kita juga juga Pak tamu kan pada pakai semua. Iya bener. Oke, mobilnya Mesin. maksimal 40%. Oh iya. Ada 50%. 20% katanya. Oke nanti saya sampaikan ya Iya. sarannya ya. Berarti harus 4 truk bawanya ya kalau sepeleton. Anda nggak benci Pak kesel aja Pak. Iya, Suara iya, rakyat iya. ya. Iya. Iya, aku nggak kepikiran Betul. jauh loh. Iya, Satpol PP berjubel sampai 30 orang setruk ya. Iya, Ya. aku nggak kepikiran Oke. jauh loh. Ini masuk. Thank you loh. Iya. Angkot diatur ya, angkot diatur 25% ya, betul ya? Betul Pak. Iya, angkot diatur. Iya. Tetapi begitu ada patroli nggak diatur 20%. Ini masukan, terima kasih buat audiens. Dari mana? Dari Sabang sampai Merauke Pak. Oh, Aduh, ini obrolan sore-sore yang seru ya. Sekali lagi aku mau bilang makasih buat Rumah Makan Baroso sama Kopi Uyut yang udah support. diminum venue. dulu dong kopi Kita cheers genitnya. dong, kita cheers. 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 Eh, Ini nggak bohong kopinya Mas itu enak sehat banget. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ke sini wajib coba ini kopi genit namanya. Nah, oke, ntar Pak minum dulu. Pakai lagi? Belum? Enggak, belum Pak. Oh, iya, Masih belum. ada beberapa pertanyaan. Oh, banyak banget ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Sampai subuh. Sampai subuh. Wah, ini tidak boleh lebih 1 jam berdekatan begini. Ada jedanya. Kan ini Pak, sekarang kan ASN lagi WFA kayak gitu kan. Nah dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini menurut pandangan Panana sendiri nih pribadi gitu, itu gimana nih Pak, bisa dijelasin nggak sih ke masyarakat yang punya stigma WAF itu cuman buat orang-orang yang kerja kantoran aja, dan gimana nih pedagang-pedagang kecil terus karyawan-karyawan perusahaan yang kena dampak kayak gitu. Oke, mungkin bisa dijelasin. Kalau WFH pemerintah mengatur untuk pegawainya ya, Mm-mm. bukan pegawainya. Kalau pedagang itu nanti larinya dengan ke perangkat daerahnya Indang, Mm. perdagangan ya, Iya. yang ngatur, yang membina, yang mengawasi. Ya Mas itu ya. Iya. Kenapa pemerintah, Presiden, Mendagri, Gubernur dan SE Bupati yang mengatur itu? Kebanyakan rumah tangga itu terpapar ASN dari yang kerja di kantor. Dia pulang terpapar di luar, pulang memaparkan ke istri memaparkan suami dan anak. Dan itu sudah presentasi sangat tinggi. Makanya dibuat WFH. Ya. Nah, kalau Kalau masyarakat, Mm-mm. kalau masyarakat dihimbau karena mereka mencari nafkah, kalau memang harus, saya pesannya hanya bukan WFH, silakan tapi prokes ketat. Ya, Oke, jadi hampir sudah sebagian besar di kantor saya ada 11. yang positif. Ya, itu kalau di WFH 1 sampai 11 itu kan nanti kayak multi level ke rumahnya, ke keluarganya, ke ibunya. Dan itu yang membuat rentan. Penyebaran ya. Alhamdulillah saya 13 kali swab negatif dan masih sehat. Iya. Jangan sampai, Pak. jangan sampai Jangan sampai yang tetap Pak. sehat ya Iya, teman-teman tetap juga. sehat. Mungkin dari Bang Dito ada yang mau ditanyain Bang, dari segi pendidikan mungkin ya, atau segi pandangan menurut hukum Bang Dito nih gimana? Sebenarnya yang mau saya soroti di sini nih sebelum terlalu jauh ya, terlalu jauh dengan pelaksanaan teknis PPKM tersendiri, dalam artian seperti menjaga jarak, memakai masker, kemudian WFH. Yang saya mau soroti di sini adalah dari sisi yuridis kebijakan ini gitu. Artinya apa?
PPKM itu keluar melewati dari presiden. Iya. Dari presiden. Kita belajar tentang piramida hukum. Piramida hukum yang dimana kalau kata Hans Kelsen itu seorang filsuf dari Australia, dia mengatakan piramida hukum itu seperti anak tangga. Jadi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu gitu loh. Tertingginya. Nah, piramida hukum ini yang pertama tertinggi adalah Undang-Undang 45 atau Undang-Undang Dasar 1945, kemudian turun lagi di undang-undang, kemudian turun lagi peraturan pemerintah, kemudian turun lagi di peraturan presiden, kemudian turun lagi di perda provinsi, kemudian turun lagi baru di perda bupati atau kota. Nah, menurut Hans Kelsen, seorang filsuf ini, dia mengatakan satu dasar hukum ini tidak boleh menyalahi atau yang tingkat paling bawah ini dia nggak boleh untuk bertolak belakang dengan yang paling atas. Nah, kita berbicara soal PPKM, Perpres, peraturan presiden gitu kan. Nah, dalam Undang-Undang 1945 disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwasannya fakir miskin dan anak telantar itu dijamin oleh negara. Kemudian dalam undang-undang ini turunannya ya, turunan dari piramida hukum tadi. Iya, undang-undang tadi ya. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwasannya negara itu harus mengadakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial di mana kesejahteraan sosial ini adalah di mana masyarakat, warga itu bisa mendapatkan kecukupan materi, sosial, rohani, dan lain-lain. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwasannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus ada pemberdayaan sosial, harus ada kayak semacam jadi kayak pokoknya negara ini harus menjamin soal masalah kesejahteraan sosial. Nah, pertanyaan apakah PPKM ini sudah selaras dengan hal tersebut, dengan undang-undang tersebut, dengan UUD tersebut? Karena pada prakteknya jelas-jelas ini tidak mensejahterakan masyarakat. Karena kita sebagai mahasiswa adalah social control. Social control di mana kita harus mengamati bahwasanya kira-kira dampaknya apa loh ke masyarakat middle low. Kita misalnya di bagian perusahaan-perusahaan, kita bekerja di perusahaan WFH, kita berada di pemerintahan yang dimana kita dapat penghasilan tetap. Betul. Kita mendapatkan tetap yang dimana ini sudah terjamin gitu loh hidupnya. Tapi bagaimana dengan pedagang-pedagang kaki lima yang dia mendapatkan jerih payah hidupnya itu untuk menjamin kelangsungan hidupnya ada di kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang tadi Aham tanyakan kan sama Pak Nana. Nah, kalau Pak Nana sendiri kan lebih ke mungkin itu mereka berdagang ya Pak, cari uang, bisa mematuhi progresnya diperketat gitu. Nah, terus boleh dilanjutin lagi? Ya, kemudian tadi sudah saya soroti. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, PPKM ini secara yuridis masih belum sesuai gitu. Karena dampaknya, outputnya itu masih berbenturan dengan real yang ada. Kemudian tentang karantina kesehatan itu sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dalam pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwasanya dalam pelaksanaan karantina kesehatan segala bentuk pangan, warga, dan hewan ternak itu ditanggung jawabkan oleh pemerintah pusat. Kemudian dalam pasal 7 disebutkan juga, ini masih undang-undang tadi ya, undang-undang nomor 6 tadi ya, yang tahun 2018 disebutkan juga bahwasanya pada pelaksanaan karantina kesehatan setiap warga, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. Nah, tapi fakta hari ini kalau saya lihat masih belum merata pelaksanaannya, karena KVA masih buka, KVB ditutup, jadi masih belum merata gitu loh. Kemudian kita benturkan juga tadi yang di pasal 55 tadi, yang apakah negara sudah menjamin hari ini? Apakah negara sudah menjamin hidupnya? Apakah negara bisa bertanggung jawab kepada anak istrinya? Tapi kita berbicara darurat, kita berbicara soal masalah kesehatan yang outputnya adalah kematian gitu loh. Tapi apakah negara juga punya solusi lain untuk melaksanakan undang-undang tersebut? Karena ini memang ada. Silakan teman-teman dicek di rumah nanti kalau misalnya memang belum jelas undang-undangnya. Mungkin bisa kita sambil belajar bareng ya. Saya kira betul. Saya tempalin dulu. Mas, itu betul semuanya kalau mengacu pada Undang Dasar pasal 34 tadi, bahwa ada jaminan untuk fakir miskin.
pengeluaran Imendagri dan Kepres itu pun asal atas dasar kajian yang beberapa dari undang-undang tadi sebetulnya. Ada pasal yang menyangkut undang dasar juga menjamin kesehatan warga Indonesia yang ya. Atas dasar kajian tadi pasal berapa sih, 32 atau pasal berapa sih? Itu mah yang kesehatan pasal berapa itu? Undang-undang dasarnya. Dari kajian-kajian itu pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun ya, 2016. atas dasar itu tadi tidak mengenyampingkan yang pasal 34 yang Mas Tito sampaikan. Iya. Pemerintah telah mengkaji, mengeluarkan dari perekonomian Bapak Erlangga, Menteri Kesehatan dan sebagainya, melihat suasana pemerintah untuk menampung dengan segala upaya membuat tenda dan sebagainya. Kalau tidak memutuskan hal ini, tentunya, tetapi juga ada dampak pasti yang disampaikan Mas Tito tadi terkait dengan bagaimana tanggung jawab pemerintah di pasal berikutnya di poin E dan sebagainya, dan itu merupakan yang sudah terkaji dampak yang dibandingkan dengan yang tadi ditanggung pemerintah jauh lebih skala prioritas untuk PPKM ini. Kenapa? Kalau terus ini dibiarkan dengan mengkaji harus menjamin dan sebagainya dan dibiarkan, angka kematian jauh lebih tinggi walaupun orang itu berusaha. Daripada kita tidak melakukan PPKM darurat tetapi dengan dampak ekonomi yang lebih signifikan tadi disampaikan. Implementasi seperti apa pemerintah belum nyata. Ada bantuan juga belum kena semua. Itu dalam arti miss artinya miss bukan saja pemerintah tidak menyampaikan, tetapi miss ke bawahnya. Kalau dibandingkan skala prioritas angka kematian, penanganan kasus COVID dengan pelayanan tadi, hak di pasal undang-undang berikutnya yang menyangkut kesehatan masyarakat, ditanggung juga pemerintah, berbanding dengan yang fakir miskin. Tidak ada COVID pun fakir miskin sudah muncul angka kemiskinan ya Mas ya. Ya berarti dari sebelum ada COVID pun juga pemerintah belum bisa tersebut gitu loh. Kalau bicara dibandingkan dengan COVID kemiskinan angkanya masih tinggi. Ada rutilahu komitmennya kan yang sudah digelontorkan. Iya, kemudian ada bantuan untuk yang PBI ya untuk CKN-nya kan. PBI yang melalui iuran tuh pemerintah itu merupakan sebagian kecil yang disampaikan untuk pasal 34 tadi ya Mas ya. Nah itu PBI itu termasuk jadi iuran dari pemerintah yang dapat CKN yang dibayar oleh pemerintah itu. Ya walaupun implementasinya belum maksimal ya Mas ya. Sudah ada. Jadi belum maksimal ya implementasinya. Iya, maksudnya kalau menurut tadi kan belum maksimal karena ada masih yang harus dapat yang karena pendataan atau sistem lah. Masih banyak miss lah gitu. Iya, miss. Karena manusia itu tidak ada sempurna ya Pak. Apalagi pemerintah. Kalau Mas Am jadi Pak RW juga pasti yang dahulukan yang dapat PBI saudaranya dulu kan? Iya. Berarti masih ada unsur nepotisme juga? Ya kalau saya baca tidak begitu. Saya nggak ngomong begitu ya. Iya enggak. Ya. Tetapi kalau saya jawab untuk pasal 34 sebenarnya pemerintah sudah ada. Kalau untuk mencukupi kelayakan keinginan masyarakat yang namanya pengadaan beras pun harus memikirkan makro loh. Jadi tidak semudah membalikkan tangan. Tapi sudah dikaji sebetulnya. Saya jawab itu aja ya. Oke, siap. Ini aku di sini banyak belajar karena memang aku buta banget sama hukum nih. Maksudnya ya nggak sedetail kayak yang ini. Di sini aku banyak belajar nih. Thank you banget. Terus nih pertanyaan terakhir nih dari mungkin Pak Nana. Bukan pertanyaan sih, lebih ditekankan lagi untuk edukasinya paparan. Sekarang kan banyak yang di range usia 9 sampai 16 tahun ya Pak. Nah itu Pak Nana nih sebagai kabid sendiri kan udah berumah tangga, punya keluarga, punya anak, udah punya cucu belum sih Pak? Sudah 3. Udah punya cucu juga. Nah gimana nih? Pak. Amin. Nah tanggapan Bapak nih sebagai kepala rumah tangga yang mungkin kakek. Yang mungkin bisa dibilang Bapak kan kerja di mobilitasnya kan mungkin sebagian sekarang WFA atau masih ada keluar juga nggak sih Pak? Tetap WFA tapi keluar juga berarti, karena monitoring PPKM darurat. Berarti ada mobilitasnya kan, ada di lapangan juga nih. Mungkin Pak Nana bisa ngasih edukasi juga buat teman-teman yang nonton tentang paparan di range usia 9 sampai 16 tahun kan. Pak Nana juga berhubungan punya
cucu, punya keluarga besar gitu. Saya kira gini, simple, praktis, dan gampang banget. Kalau kita menjaga keluarga itu paling gampang, strengthnya paling gampang, mendiktenya daripada untuk tetangga dan orang lain. Cucu minta uang jajan, kakak mau kemana? Mau jajan, pakai masker. Pulang habis jajan, cuci tangan. Jadi itu ultimatum yang simple. Iya. Terkadang banyak kakek orang tua yang melepas anaknya begitu jajan tanpa controlling, suruh pakai masker. Kalau yang biasa dilepas jajan ya, iya. Kebanyakan yang klaster rumah tangga tuh karena lepas jajan. Beda kalau kita terbiasa karena kebiasaan masyarakat. Kita pulang kerja lupa lepas bajunya di luar, dibawa masuk ke kamar tanpa cuci tangan dulu sampai rumah, tanpa membuang dulu maskernya. Dan itu ya hal-hal sepele yang wajib semua yang melihat channel ini patut dijaga paparannya untuk keluarga kita yang tersayang, terkasih, tercinta. Sayangi keluarga Anda, sayangi istri dan cucu anak Anda. Kapan lagi kalau bukan sekarang saatnya lagi COVID ini kita sayang ke keluarga. Jangan sampai nauzubillah keluarga kita kena. Amin. Simple, ingetin cucu, anak, istri, kemanapun, tegas. Masker, cuci tangan. Masker, cuci tangan. Simple. Jangan dibiarkan main dengan anak tetangga dulu sementara waktu. Banyak yang lepas kontrol, itu sepele. Karena orang tua kecapean, biarkan anaknya main kemana-mana. Dia bawalah. Makanya sekarang angkanya udah tinggi, hampir 11 sekian persen. Tuh, lepas pengawasan. Ini ada Responden. Audiens lagi mau nanya, Pak. Oke. Mau nanya sih Pak, itu tentang yang negara tetangga nih. Dari mana ini? Dari Sabang Pak. Silakan. Buat mahasiswa sama Pak Kabit sendiri gitu kan, menanggapi tentang new normalnya Singapura nih. Gimana nih dari mahasiswa sendiri? Mungkin dari Bang Dito dulu, menurut pandangan Bang Dito sendiri gimana? Ya kalau nggak salah kemarin itu saya sempat baca di sosial media itu Singapura dia sudah mulai memperbiasakan mulai berdamai, iya, berdamai dengan COVID ini. Itu artinya ketika peperangan melawan COVID ini sudah tidak bisa dimenangkan, ya mereka berpikir untuk berdamai dengan COVID-19 ini. Nah, saya pikir bisa dijadikan solusi juga. Kenapa? Karena Indonesia nggak kayak gitu. Karena pada dasarnya ya seperti yang sudah kita bahas di awal ya. Artinya mungkin dampak COVID-19 ini tidak terlalu mengerikan seperti yang kita di framing oleh media gitu loh. Iya. Nah, mungkin juga bisa dijadikan sebagai sebagai referensi kita. Tapi kalau nggak salah Singapura itu mereka dengan catatan akan melaksanakan new normal tersebut jika vaksinasi sudah mencapai sekitar 70% di masyarakatnya. Ketika vaksinasi sudah mencapai 70%, baru mereka bisa berdampingan dengan masyarakat dengan COVID-19 ini. Kalau bicara data kayak gitu Indonesia kan belum 70%, masih jauh kan. Kemarin terakhir baca di berita tuh cuman baru dapat vaksin itu untuk berapa juta jiwa dari masih di bawah 30. Iya, kayak gitu. Nah, mungkin aku di sini juga bisa sedikit bantu ngejawab ya. Mungkin kalau di negara Singapura sendiri memang masyarakatnya kan patuh ya bisa dibilang, terus negaranya juga bersih. Ya mungkin dengan mereka 70% vaksin itu mereka bisa mengambil keputusan untuk berdamai dengan COVID sendiri. Aku punya pengalaman nih, Singapura nih. Punten gak nyombong. Waktu di Singapura ada jam tertentu tidak boleh pakai sendal. Ada orang kalau ngerokok bari jalan diikutin. Iya, nggak boleh ngerokok. Dan didenda oleh yang ngikutinya sampai puntungnya diambil. Di kita belum ke sana. Kalau membandingkan itu masih tingkat kesadaran jauh banget. Jauh banget. Kalau pertanyaan itu loh larinya. Kita mah rokok buang puntungnya. Di sana yang ngerokok ada yang ngikutin tuh. Ditowel denda, diambil. Kalau kita denda ambil, sama lu hampir dikantongin. Ada area tertentu untuk ngerokok di kalau lu yang ngambil pasti kantong, dia mah setorin ke negara. Ya, itulah tingkat kesadaran lebih hebat Singapura itu. Terus kalau dipikir-pikir juga mobilitas warga di sana kan ruang lingkupnya mungkin dibanding negara kita disiplin kan, waktunya banget di Singapura itu. Negara Singapura kan bisa dibilang kecil ya dibanding Indonesia. Jadi misalkan
kalau misalkan untuk dibandingkan mungkin Jauh. bukan apple to apple ya. Ya, Kayak gitu. kita masih ada masyarakat pedalaman Iya, yang sulit dijangkau, yang notabene tidak percaya COVID, Iya. masih KTK. Iya. Ya, apalagi. Jadi solusi untuk SDM kita gimana, Pak? Nah, kembali ke tingkat mindset masyarakatnya. Bukan bagaimana. Yuk, kalau mau niru Singapura, kita ini tingkatkan SDM kita sendiri masing-masing. Kalau mau ngerokok ya tertib di tempat yang ngerokok. Buang puntungnya tertib, jangan di tempat umum ngerokok, ada anak kecil, ada ibu hamil. Oke? Kalau pakai masker harus pakai masker. Dukung gerakan opsi patuh 1 juta warga Kabupaten Cirebon. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan detik-detik atau menit-menit terakhir dari Bang Dito yang mungkin bisa disampaikan gitu ke teman-teman yang nonton gitu, atau mungkin ada pertanyaan buat Pak Nana sendiri yang bekerja sebagai di instansi pemerintahan ya Pak Nana ya. Kayak gitu. Ya mungkin kalau dari saya pribadi apa ya? Kenapa hari ini masyarakat masih jauh tingkat kesadarannya? Karena saya pikir faktornya itu bukan hanya sekedar kesadaran, tapi sudah menjurus ke arah kebutuhan. Iya betul. Seperti yang saya sebutkan di awal ya, gimana ceritanya atau apa? Gimana solusinya ketika seorang pedagang dibubarin, Nah itu dengan pihak yang berwenang, sedangkan dagangan itu kebutuhan dia gitu loh. Nah makanya saya tadi sempat sindir kan soal masalah di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu yang mengenai kesejahteraan sosial itu mengenai karantina kesehatan. Mengenai karantina kesehatan harusnya negara juga ikut memberikan solusi dong. Gimana nih caranya menanggulangi masyarakat yang memang dia dibutuhkan mobilitasnya. Ya hari ini oke lah kita berbicara misalnya pemerintah sudah mengeluarkan ini bantuan itu ya. BLT. BLT tidak tepat sasaran. Orang-orang yang punya mobil 2, orang-orang yang berkecukupan masih dapat ya. Persentasenya berapa tuh Mas? Yang begitu Mas? Angkanya berapa persen? Kalau boleh bilang. Kalau di rumah saya sendiri itu real Pak, ada Pak. Ya maksudnya angkanya berapa persen tingkat kesalahannya? Bisa barangkali nanti yang mendengar channel ini barangkali nanti akan merubah updating datanya. Ya kan? Di saya juga komplek ada yang masalah UMKM yang dapat toko, yang dapat yang jualan toko. UMKM bukan yang tokoan kan? Artinya yang bahan olahan menjadi barang jadi kan? Iya. Di kompleks saya juga ada yang salah alamat. Iya, harusnya UMKM kan yang tukang serabi dari mulai beras, itu UMKM. Ini tokoan, barang jadi jual rokok, jarum dapat. Ya itu kan salah sama ini kayak Bang Dito ya. Iya, salah target ya. Nah, itu pun kembalinya ke tadi yang saya katakan, Miss tadi ya. Kalau kami sih tadi pertanyaan apa tadi terkait saya yang tadi dijawab Bang Dito apa? Soal masalah solusi pemerintah bisa memberikan pemberdayaan masyarakat. Iya, pemberdayaan. Kita sebenarnya gini aja lah, simple. Kalau mau cepat pulih, cepat apapun kegiatan teman-teman, apapun kegiatan warga Kabupaten Cirebon, lakukan. Tetapi prokes jangan kendor. Saya pernah lapar, ceritanya Om Akeng juga sama. Saya pernah lapar, mau nanti jangan di itu ya. Pernah lapar, temen aku juga lapar. Beli, pedagangnya nggak pakai masker, saya tegur, cuek. Nah ini yang maksudnya kita nggak bisa melarang, tetapi merekanya tidak mau pakai prokes. Begitu bersin, dianya makan yang saya makan. Akhirnya saya nggak jadi makan. Kenapa Pak? Bapak nggak pakai masker, bersin di makanan saya. Maksud saya seperti itulah. Yuk, ada take and give dalam rangka upaya penegakan ini loh Mas Dito. Yeah. Jadi saya makanya bikin dari opsi gerakan patuh 1 juta warga itu arahnya ke sana. Ekonomi jalan, prokes jalan, penekanan COVID cepat. Saya kira itu. Oke, thank you banget. Sebuah edukasi yang bisa dibilang penting juga buat aku pribadi karena mendengar dari penjelasan Pak Nana, dari Bang Dito sebagai fakultas ini calon pakar hukum. Iya, calon pakar hukum, penegak dan penerus bangsa. Hidup mahasiswa. Apa? Rocky Gerung Junior. Gerung. Rocky Gerung Junior.
Rocky Gerung Junior. Rocky Gerung Junior, ya nanti gerungnya banyak musuh gerungnya nanti. Thank you banget buat Pak Nana waktunya, Bang Dito waktunya yang udah sempetin ngobrol bareng Aham di podcast ini. Ya. Buat teman-teman sekali lagi aku juga mau ngingetin jangan kendor progres, Gerakan opsi patuh iya, sejuta warga opsi Cirebon. patuhnya juga harus ditekankan lagi ya Pak Nana ya. Iya. Nah, Tetangga, saudara, ingetin semua. lindungi dari hal kecil ruang lingkup kalian dulu lah, intinya seperti itu. Nah, thank you banget juga buat rumah makan Baroso sama kopi Uyut Cengkir Gading. Rumah Uyut. Iya, rumah Uyut Dan Baroso. thank you banget nih udah ngasih venue yang bagus. Jadi buat teman-teman yang nonton, khususnya di warga Cirebon yang mau mampir bisa langsung mampir setelah PPKM darurat karena sekarang masih di ini ya. Diam di rumah. Iya, masih di take away. Iya, take away. Belum closing hand sanitizer dulu. Oke. Oh iya. Kita Ini diminum nggak usah ya? Enggak usah. Buat keramas boleh. nih Bang. Terima kasih. Siap. Oke, banyak kali tuh. Iya. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang selalu dukung, buat sponsor yang selalu dukung. Thank you banget. Saya Aham. Saya Nana Mulyana. Saya ada Adito Gali. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa untuk Salam sehat. subscribe, klik loncengnya, terus jangan lupa untuk komen juga ya. Karena komen itu gratis. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. See you on the next video. Bye bye.